Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Elkana Simanjuntak. Di sini saya akan menganalisis laporan keuangan dari perusahaan Cecil Gamesa. Yang pertama, adapun laporan keuangan yang akan saya analisis yaitu laporan laba rugi, yang kedua laporan ekuitas pemilik, yang ketiga neraca saldo, dan yang terakhir adalah laporan arus kas pada kantor pengacara Cecil Gamesa per 31 Juni 2021. Yang pertama, laporan laba rugi. Adapun fungsi laporan laba rugi yaitu untuk mengetahui laba ruginya suatu perusahaan, di mana jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan itu dapat dikatakan sebagai laba, dan sebaliknya jika beban lebih besar daripada pendapatan, maka dapat dikatakan perusahaan itu sedang mengalami kerugian. Analisis pada laporan laba rugi dimulai dari jumlah pendapatan jasa pada kantor pengacara Cecil Gamesa. Jumlah pendapatan jasa sebesar 5.953.000 yang diambil dari transaksi A sebesar 3.928.000 dan transaksi E sebesar 2.025.000, sehingga jumlah pendapatan pada kantor pengacara Cecil Gamesa sebesar 5.953.000. Yang kedua, jumlah beban. Adapun beban-beban pada kantor pengacara Cecil Gamesa yaitu beban gaji, beban telepon, utilitas, beban sewa, beban jasa, beban perlengkapan, dan beban lain-lain. Beban gaji, beban telepon, dan utilitas serta beban lain-lain diambil dari transaksi I, yaitu beban gaji sebesar 850.000, beban telepon sebesar 250.000, beban utilitas sebesar 325.000, dan beban lain-lain sebesar 75.000. Adapun beban sewa diambil dari transaksi D sebesar 1.200.000, yaitu beban sewa kantor. Adapun beban jasa sebesar 1.635.000 yang diambil dari transaksi H sebesar 1.635.000, yaitu sebagai beban jasa hukum. Beban perlengkapan diambil dari transaksi J, yaitu sebesar 115.000, sehingga total seluruh jumlah beban dalam Cecil Gamesa sebesar 4.450.000. Dan kemudian hasil dari laba bersih dari laporan laba rugi Cecil Gamesa yaitu jumlah pendapatan jasa dikurang jumlah beban. Jumlah pendapatan jasa sebesar 5.953.000 dan jumlah beban sebesar 4.450.000, sehingga total seluruh laba bersihnya sekitar 1.503.000. Yang kedua, adapun laporan ekuitas pemilik. Fungsi laporan ekuitas pemilik yaitu mengetahui perubahan modal mulai dari modal awal hingga modal akhir dari kantor pengacara Cecil Gamesa. Yang pertama, jumlah modal awal sebesar 13.520.000 yang diambil dari transaksi awal pada tanggal 1 Juli, yaitu pada kas sebesar 1 juta, piutang usaha sebesar 3.200.000, perlengkapan 850.000, pada tanah 10 juta, utang usaha 1.530.000, sehingga jumlah total modal awal 1 Juli sebesar 13.520.000. Kedua, adapun jumlah investasi tambahan yaitu sebesar 3.700.000 yang diambil dari transaksi C, yaitu sebagai investasi. Yang ketiga, adapun jumlah laba bersih dari laporan laba rugi sebesar 1.503.000, sehingga total dari jumlah investasi tambahan ditambah dengan laba bersih yaitu 3.700.000 ditambah 1.503.000, total seluruhnya 5.203.000. Jumlah 5.203.000 dikurangi penarikan pribadi atau yang disebut sebagai private yaitu sejumlah 1 juta, sehingga jumlahnya menjadi 5.203.000 dikurang 1 juta yaitu 4.203.000. Dan jumlah
jumlah modal akhir pada laporan ekuitas pemilik sebesar modal awal ditambah dengan jumlah seluruh investasi yang terjadi sekitar 13.520.000 ditambah 4.203.000, sehingga modal akhir pada laporan ekuitas pemilik kantor pengacara Cecil Jamieson sebesar 17.723.000. Adapun laporan neraca saldo kantor pengacara Cecil Jamieson per 31 Juli. Yang pertama, aset. Pada bagian aset terdapat kas piutang perlengkapan tanah. Jumlah kas sebesar 6.803.000 yang diambil dari transaksi total jumlah seluruh kas diambil dari transaksi kas pada persamaan dasar akuntansi dalam Cecil Jamieson yang dimulai dari modal awal sekitar 1 juta pada tanggal 1 Juli. 1 juta ditambah dengan pendapatan pada transaksi A sebesar 3.928.000 dikurangi 1.055.000 pada transaksi B, yaitu sebagai pembayaran utang. Ditambah 3.700.000 pada transaksi C, yaitu investasi tambahan dalam kantor pengacara Cecil Jamieson. Dikurangi 1.200.000 pada transaksi B, yaitu sebagai beban sewa. Dan ditambah 3 juta pada transaksi G, yaitu sebagai penerimaan piutang. Dikurangi 1.500.000 pada transaksi I, yaitu sebagai beban gaji, beban telepon, beban utilitas, serta beban lain-lain. Dan kemudian dikurangi 1 juta pada transaksi K, yaitu sebagai pembayaran prive atau penarikan pribadi. Sehingga total seluruh jumlah kas sebesar saldo akhir dari kas sebesar 6.873.000. 2. Pada piutang sebesar 2.225.000 yang diambil dari transaksi piutang usaha pada 1 Juli sebesar 3.200.000 ditambah 2.025.000 pada transaksi E, yaitu sebagai penerimaan piutang, serta dikurangi 3 juta pada transaksi G, yaitu pada penerimaan piutang, sehingga total seluruh piutang usaha sebesar 2.225.000. Perlengkapan sebesar 980.000 yang diambil dari perlengkapan awal pada 1 Juli 850.000 ditambah dengan 245.000 pada transaksi F yaitu sebagai penambahan perlengkapan kantor, dan dikurangi 115.000 pada transaksi J yaitu sebagai pengurangan beban perlengkapan, sehingga total seluruh perlengkapan yaitu sebesar 980.000. Tanah sebesar 10 juta yang diambil dari transaksi modal awal 1 Juli yaitu sebesar 10 juta. 2. Pada sisi kewajiban yaitu utang usaha sebesar 2.355.000 yang diambil dari transaksi awal atau modal awal 1 Juli sebesar 1.530.000 dikurangi 1.055.000 pada transaksi B yaitu sebagai pembayaran utang, dan ditambahkan 245.000 pada transaksi F yaitu sebagai penambahan perlengkapan kantor, sehingga total seluruh jumlah utang usaha itu sebesar 2.355.000. Kedua modal, adapun modalnya sebesar 17.723.000 yang diambil dari laporan ekuitas pemilik atau laporan perubahan modal. Sisi pendapatan sebesar 5.953.000 yang diambil dari laporan laba rugi yaitu sebagai pendapatan jasa. Adapun beban gaji, beban telepon, beban utilitas, sewa kantor, jasa hukum, perlengkapan, dan lain-lain sebesar 1.500.000 yang diambil dari transaksi I, transaksi J,
serta transaksi D dan transaksi H. Sehingga total seluruh jumlah beban sekitar 1.500.000. Maka dalam sisi debit jumlahnya menjadi 25.528.000 dan sisi kredit 25.528.000, sehingga dapat dikatakan neraca saldo pada kantor pengacara Cecil Jamieson balance. Yang terakhir, kita akan menganalisis laporan arus kas pada kantor pengacara Cecil Jamieson. Adapun laporan arus kas berfungsi untuk melaporkan arus kas yang masuk maupun arus kas yang keluar. Yang pertama, laporan arus kas kantor pengacara Cecil Jamieson per 31 Juli 2021. Yang pertama, arus kas aktivitasi operasi. Arus kas aktivitasi operasi yaitu pendapatan sebesar 3.928.000 yang diambil dari transaksi A pada kas yaitu sebagai pendapatan jasa. Yang kedua, penerimaan piutang sebesar 3 juta yang diambil dari transaksi G yaitu penerimaan piutang. Dikurangi dengan beban sewa sebesar 1.200.000 yang diambil dari transaksi D yaitu sebagai beban sewa kantor. Dan dikurangi beban gaji, telepon, utilitas dan lain-lain sebesar 1.500.000 yang diambil dari transaksi I yaitu beban gaji, telepon, utilitas dan lain-lain. Sehingga jumlah seluruh arus kas untuk aktivitasi operasi yaitu sebesar 4.228.000. Yang kedua, arus kas dari aktivitasi investasi. Arus kas dari aktivitasi investasi yaitu sebesar 3.700.000 yang diambil dari transaksi C sebesar 3.700.000 yaitu sebagai investasi tambahan. Sehingga jumlah seluruh arus kas dari aktivitasi investasi itu sejumlah 3.700.000. Yang ketiga, arus kas dari aktivitasi pendanaan. Arus kas dari aktivitasi pendanaan yaitu dimulai dari modal awal pada 1 Juli sebesar 1 juta. Dikurangi dengan pembayaran utang sebesar 1.055.000 yang diambil dari transaksi B yaitu sebagai pembayaran utang. Dan dikurangi kembali dari priva atau penarikan pribadi sebesar 1 juta yang diambil dari investasi yang diambil dari transaksi K yaitu sebesar 1 juta. Sehingga jumlah arus kas dari investasi pendanaan yaitu minus 1.055.000. Sehingga jumlah seluruh laporan arus kas bersih pada laporan arus kas kantor pengacara Cecil Jamieson sebesar 4.228.000 dari arus kas investasi ditambah 3.700.000 dari aktivitasi investasi dikurang 1.055.000 dari aktivitasi pendanaan sehingga total seluruh arus kas bersih sekitar 6.873.000. Dan dapat dilihat dari persamaan akuntansinya, jumlah saldo akhir pada kas sama 6.873.000. Sekian analisis laporan keuangan terkait kantor pengacara Cecil Jamieson dari saya, Bu. Saya mengucapkan terima kasih apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan hati Ibu. Saya mohon maaf. Terima kasih, Bu, dan selamat malam, Bu.